aku sebenarnya tertarik sih Kak gitu kan untuk tahu tentang gizi, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Hal-hal yang menjadi kekhawatiran kita bersama itu berlandaskan dari informasi yang tidak kita ketahui sedari dini. Kita tuh asing dengan istilah pangan lokal, padahal sebenarnya hasilnya itu ya kita nikmatin gitu kan. Ya mereka nggak bikin MBG-nya itu ya dari pangan lokal daerah setempat aja gitu, diberdayakan gitu. Akhirnya apakah outputnya sebagai penerima manfaat itu benar-benar terserap sama kita? Halo sahabat Teras Mitra, apa kabarnya? Jumpa lagi di Timeshare Podcast dengan tema Kenapa Harus Pangan Lokal? Nah, hari ini kita udah kedatangan satu narasumber nih, teman kita yang kece banget. Mungkin nanti biar dia aja yang memperkenalkan diri ya. Sebelum kita lanjut ke narasumber kita, aku mau memperkenalkan diri dulu. Halo teman-teman, aku Mutia dari Teras Mitra yang akan menemani obrolan kita pada hari ini. Nah, itu tadi. Jadi lanjut aja. Mungkin silakan Aru boleh kenalin diri. Oke, terima kasih Kak. Halo teman-teman, perkenalkan aku Anissa Nurul Janah, tapi biasanya aku dipanggil pakai nama panggung Kak. Nama panggungnya tuh Aru gitu. Aku ini perwakilan dari Health Heroes Indonesia dan juga bagian dari jaringan orang muda peduli pangan lokal gitu. Oke. Nah, boleh diceritain nih, tadi ada Aru punya dua entitas ya teman-teman, dari Health Heroes Indonesia sama Orang Muda Peduli Pangan Lokal. Nah, boleh diceritain tuh dua-duanya. Mungkin pertama dulu, apa sih Health Heroes Indonesia dan apa sih Orang Muda Peduli Pangan Lokal? Oke, jadi sebenarnya Kak, kalau untuk Health Heroes Indonesia sendiri itu kita sebuah entitas orang muda gitu. Jadi kita bisa dibilang bukan komunitas, bukan organisasi juga, tapi memang sekumpulan orang muda yang punya fokus terhadap kesehatan gizi dan juga informasi label pangan gitu. Jadi awalnya concern kita di sana gitu, tapi makin kesini kita juga punya banyak sekali cerita-cerita menarik yang kita temukan gitu ya dalam proses kita berbagi ke teman-teman di sekolah-sekolah, di daerah lain gitu, sehingga banyak sekali hal yang mulai kita pertimbangkan, kita pikirkan, dan terjerumuslah kita gitu ke dalam jaringan Orang Muda Peduli Pangan Lokal itu di bawah namanya Parara gitu. Oke. Berarti itu tadi kalau Aru awalnya dari Health Heroes ya, dari Health Heroes Indonesia, terus kemudian ada dari Parara bikin sebuah mengumpulkan orang-orang muda yang bergerak di pangan gitu ya, dan mengumpulkannya di OMPPL teman-teman. Nah, kalau Aru sendiri nih backgroundnya apa? Kenapa Aru tertarik masuk ke Health Heroes Indonesia sendiri? Oke, ini menarik banget sih Kak. Sebenarnya kayak ada banyak banget cerita-cerita yang melatar belakangi kenapa aku bisa tergabung di Health Heroes gitu. Jadi kita dulu ikut seleksi di tahun 2022. Jadi memang informasi ini aku dapatkan dari salah satu kenalanku bahwa sebenarnya waktu itu kebetulan aku memfasilitasi kita dulu punya namanya Duta Remaja Teman Sebaya, itu di bawah naungan BNN. Jadi ketika kita perjalanan pulang dari sana, cerita-cerita masalah personal lah Kak, gitu kan. Masalah tentang ayahku yang sakit gitu kan, dan memang berkaitan dengan gizi gitu. Dan dari situ tercetuslah omongan gitu kan. Aku sebenarnya tertarik sih Kak gitu kan untuk tahu tentang gizi, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Dan akhirnya disodorkanlah gitu. Oh kebetulan banget nih, aku kemarin dapet info ada pendaftaran gini. Coba kamu apply gitu kalau memang kamu tertarik. Dan ketika aku start gitu kan kayak sebenarnya pembahasannya sangat hal yang aku tuh nggak pernah kepikiran bakal aku pelajarin. Kayaknya bakal berat banget ya. Tapi kayaknya menarik nih gitu, karena sebenarnya yang bikin aku tertarik adalah awalnya itu nginep Kak. Kegiatannya nginep gitu. Jadi kita di training itu menginap selama kurang lebih 4 hari, dan aku tertarik untuk mendaftar. Jadi aku ajakin teman-temanku, ayo kita coba ikut seleksi ini, barangkali kita terpilih, terus kita ketemu di sana gitu. Dan alhamdulillahnya lolos gitu. Jadi akhirnya dari situ aku banyak belajar juga gitu kan dari teman-teman Health Heroes. Kita awalnya itu pelatihan 4 hari itu banyak banget belajar tentang cara baca label pangan, terus menghitung informasi nilai gizi terhadap pangan kemasan gitu kan. Jadi hal-hal yang sebenarnya kayak, aku tuh gak pernah notice kalau ternyata natrium di salah satu produk mie instan itu tinggi banget. Jadi kayak sekali aku makan tuh bisa 2 bungkus sekali gitu kan. Dan ternyata kayak, ternyata kita tuh punya batasan berapa banyak gula, garam, lemak yang harus kita konsumsi dalam sehari. Dan kalau berlebih dampaknya tuh bisa sefatal ini. Dan akhirnya dari situ muncullah Kak kesadaran dari aku kayak, mungkin
aku dulu pernah terjebak di situasi yang aku sering sakit karena aku nggak pernah tahu informasi tentang ini. Dan dulu itu ayahku sakit diabetes gitu. Terus diabetesnya ini karena latar belakangnya banyak banget Kak. Ayahku tuh suka banget makan nasi panas-panas. Jadi kita tuh nggak tahu kalau ternyata nasi panas itu kandungan gulanya tinggi gitu kan. Dan itu aku tahu setelah aku ikut pelatihan itu. Ketika aku nanya gitu kan. Dan aku kayak, oh ternyata hal yang aku normalisasi selama ini adalah bad habit gitu kan. Dan aku nggak pernah sadar itu gitu. Terus ayahku juga sering banget konsumsi minuman-minuman kemasan yang sehari tuh bisa 4-5 gelas gitu Kak. Kan gulanya tinggi banget ya kan, dan nasi panas, minuman kayak gitu, dan akhirnya diabetes gitu. Dan hal-hal kayak gitu yang sebenarnya ketika sekarang aku udah tahu, bisa kita bilang itu tuh hal yang basic banget sebenarnya gitu. Tapi ketika kita nggak dapat akses, kita nggak punya privilege untuk tahu dan belajar, kita nggak tahu gitu. Dan ketika kita udah ngalamin sakitnya, terus kita udah ngerasain dampak-dampaknya, kita baru sadar, oh ternyata ini loh penyebab dulu aku sering sakit gitu. Itu sih sebenarnya berangkat permasalahannya. Benar-benar. Berarti memang ya itu concernnya dari lingkungan sekitar gitu ya. Ini ada hal yang harus cari tahu gitu soal gizi dan soal orang terdekat kayak gitu. Dan ternyata di Health Heroes Indonesia jadi punya pengetahuan yang baru, dan itu malah justru punya dampak yang bagus juga ya buat lingkungan dan terutama buat orang rumah gitu jadinya. Menarik nih teman-teman, jadi di Health Heroes seperti itu. Nah, kalau di Jakarta sendiri nih, Aru, di Health Heroes nih, mungkin kalau bisa cerita anggotanya atau kegiatannya tuh seperti apa sih di situ? Nah, kebetulan kita anggotanya itu ada kurang lebih 22 orang Kak. Ketika kita terjaring pertama kali. Pertama kali 2022 itu? Betul, 22 orang itu dari Jakarta ada, Depok, Bogor juga ada gitu. Jadi wilayah terdekat itu terus Tangerang. Jadi Jabodebek gitu. Ada Tangerangnya deh satu gitu kan. Terus kalau untuk berkegiatan sebenarnya ketika 4 hari kita pelatihan, di hari terakhir itu kita bikin rencana aksi gitu. Jadi selama kurang lebih 6 bulan ke depan kita mau ngapain aja gitu. Dan ternyata setelah kita petakan gitu ya Kak, permasalahan yang kita dapatkan, hal-hal yang menjadi kekhawatiran kita bersama itu berlandaskan dari informasi yang tidak kita ketahui sedari dini. Makanya kita dari situ bikin target, oh kita bikin program aja untuk Goes to School. Jadi kita kita punya program namanya Health Heroes Goes to School. Biasanya kita sebut H2GTS gitu. Jadi memang untuk mengedukasi terkait label pangan, kita punya modul gitu kan, modul terus kita kerucutkan lagi jadi HHF Kit gitu. Dan itu yang biasa kita bawa untuk datang ke sekolah-sekolah, terus mengedukasi ke siswa-siswi. Terus nanti kita ajarkan mereka gitu kan, untuk sharing juga gitu, cara menghitung kandungan nutrisi dalam suatu pangan kemasan itu berapa banyak, rumus perhitungannya seperti apa. Dan kebetulan waktu itu kita juga punya 2 campaign kan. Campaign pertama kita itu ada aplikasi namanya Health Heroes Nutrihan gitu. Jadi itu aplikasi untuk mempermudah, kita nggak perlu ngitung-ngitung gitu, kita tinggal nge-scan aja. Jadi kalkulator buat mengukur ini ya, kandungan gizi yang ada di dalam makanan kemasan. Betul. Jadi dia bentuknya kayak Pokemon gitu Kak. Yang Pokemon gitu. Terus nanti kalau misalkan di-scan, betul. Terus kalau di-scan keluar bintangnya gitu. Kalau misalkan bintang 1 berarti ini kategorinya kurang baik gitu, kurang bagus kandungan gizinya gitu. Oh, jadi tuh dia langsung nge-scan di barcode-nya gitu. Iya, betul. Jadi dari barcode-nya langsung muncul gitu, ya bintangnya. Betul. Dan dari situ kita biasanya ngadain challenge gitu kan. Jadi kalau misalkan untuk menggalakkan biar lebih komprehensif gitu ya Kak, kita ngadain challenge kayak misalkan poin tertinggi nanti dapat saldo apa gitu. Jadi biasanya kita bikin challenge dan itu akhirnya beranjak semakin meningkat gitu, sampai waktu itu kita puncaknya di launching di daerah Jawa Barat, Bandung gitu. Itu launching melibatkan dari pemerintah juga gitu, Dinas Kesehatan dari Provinsi Jawa Barat juga gitu. Terus sama yang kedua itu kita punya petisi, petisi Healthier Choice, logo pilih lebih sehat pada produk pangan kemasan gitu. Lebih sehat. Iya betul. Jadi 2 itu sih yang kita campaign-kan ketika kita running ke sekolah-sekolah gitu. Terus selain itu juga kita terlibat dalam advokasi gitu, baik dari antar komunitas gitu kan, sama advokasi ke pemerintah gitu. Jadi sempat ada momen juga kita terlibat dalam
rapat Permenkes PMK 30. Itu juga pembahasannya terkait gula garam lemak, dan itu Healthy Heroes Indonesia memang menjadi satu-satunya perwakilan pemuda dalam pembahasan tersebut gitu. Menarik ya sih ya, apa ya, terutama di advokasi ya, orang muda tuh emang harus dilibatkan ya, karena kan ini bahasa soal masa depan gitu, dan gimana orang-orang muda ini pasti nggak tahu, aku mungkin kayak jarang banget ngelihat ya di pembahasan yang kayak ngomongin yang serius-serius tuh kayak merasa tersisihkan gitu ya, padahal ya ide-idenya orang muda tuh pasti kan fresh, terus juga pas ini tuh advokasinya ke depannya juga akan berdampak ke orang muda gitu, tapi jarang sekali dilibatkan. Nah ini berarti bagus banget ya, karena teman-teman dilibatin gitu untuk bahas soal itu. Menarik. Nah, aku mau nanya nih, yang kegiatan Ghost to School-nya kalau boleh cerita dari beberapa kegiatan mungkin ya, ada dampaknya nggak sih ke anak-anak itu? Apakah mungkin mereka jadi gabung ke Healthy Heroes, atau mungkin mereka jadi pola konsumsinya jadi berubah gitu? Mungkin boleh cerita, Aru. Oke, sebenarnya Kak, ketika kita implementasi ke sekolah-sekolah, itu sebenarnya banyak banget cerita menarik yang kita temuin. Jadi sekolah di Jabodetabek aja itu yang udah kita jangkau lebih dari 30 sekolah. Which is kita sekali terjun ke sekolah itu bisa menggait kurang lebih 120 siswa. Jadi memang untuk saat ini pemuda yang sudah terjaring dalam programnya Healthy Heroes itu udah lebih dari 5.000. Wow. Iya, 5.000 pemuda, itu termasuk di Jember dan juga Surabaya gitu. Dan cerita baik yang paling berkesan itu dari aku pribadi sih Kak. Maksudnya teman-teman yang dapat advokasi dari kita, yang dapat awareness dari kita, itu bercerita gitu bahwa memang merasakan ada pola hidup yang berubah gitu. Karena dari mereka sendiri itu merasa ketika kita sharing ya Kak, itu ada omongan kayak gini Kak, kita bahkan nggak pernah tahu Kak kalau ternyata di belakang informasi gizi itu punya apa ya, dampak yang sebesar itu untuk hidup kita, dan kita tuh nggak pernah dapat akses informasi itu. Betul. Dan ketika keberadaan kami dianggap membawa suatu perubahan, itu menjadi cerita baik yang cukup menggerakkan hati kita gitu kan. Dan pada akhirnya cerita baik itu kita bantu angkat lagi gitu ke sekolah-sekolah, bahwa oh ternyata nggak cuma beliau ini, nggak cuma siswi ini aja, ternyata banyak yang ngerasain kayak gitu juga, bahwa akses terkait informasi tersebut tuh masih cukup jarang gitu. Dan pada akhirnya campaign-campaign yang kita bawa itu bisa membawa dampak lebih luas gitu untuk teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk kita sambangi sekolahnya, tapi tetap tahu gitu programnya by digital gitu. By digital ya, berarti memang aktivasi di medsos juga teman-teman Healthy Heroes ya? Betul Kak, karena kebetulan kita juga naruh di Instagram kita, terus kita juga punya website sekarang gitu. Iya. Mungkin boleh disebutin Instagramnya apa nih? Sekali di Instagram aku Kak. Boleh banget. boleh. Jadi kalau untuk Healthy Heroes Indonesia itu Instagramnya @healthheroes.id, websitenya sama juga healthheroes.id. Kalau aku AruNSRU-nya 2. Oke, dicatat ya teman-teman. Tolong nanti di bawah sini diedit. Oke. Nah itu tadi diceritain sama Aru gimana sih dampaknya teman-teman Healthy Heroes keliling-keliling ke sekolah ya, apa menginfokan soal gizi dan sebagainya. Nah, aku mau balik ke tema kita nih. Kenapa harus pangan lokal? Mungkin tadi kan Aru juga udah ngejelasin ya latar belakang ataupun cerita Healthy Heroes soal gizi. Ada apa ya, kayak kesinambungan kah dari gizi dan pangan lokal gitu? Kenapa Aru tertarik akhirnya masuk ke OMPPL? Oke Kak, ini sebenarnya ceritanya menarik banget dan apa ya, surprisingly mereka tuh saling berkaitan gitu Kak. Itu menjadi hal yang sebenarnya aku pikirkan ketika pertama kali kita datang ke agendanya Parara, itu di Hari Pangan Sedunia, itu di tahun 2024 kemarin gitu. Tahun lalu ya? Iya betul, di tahun kemarin. Dan memang dari kegiatan itu akhirnya terbentuk jaringan si OMPPL-nya ini gitu. Sebenarnya kan dari aku pribadi sebenarnya masih merasa cukup tabu ya Kak, terkait si pangan lokal itu sendiri. Cuman ketika kita dapat akses informasinya dari kegiatan itu, aku jadi tersadar, oh ternyata sebenarnya kita tuh pangan nggak cuma tentang kemasan aja gitu. Pangan tuh lebih luas kalau kita mau kenal lebih dalam gitu. Dan akhirnya karena aku merasa mungkin ini jadi suatu hal yang menarik,
karena itu berkaitan juga nih Kak dengan latar belakang kenapa waktu itu aku masuk Health Heroes gitu kan. Itu kan berkaitan dengan gizi gitu kan. Jadi ayahku itu dulu sakit diabetes dan beliau qadarullah meninggal karena diabetes gitu. Dan karena hal itu Kak, aku tahu habitnya, aku tuh jadi sempet trauma makan yang manis-manis. Dan aku tuh bener-bener ngekat makan nasi. Iya, jadi karena ayahku tuh suka banget makan nasi panas dan aku kan ikut-ikutan ya karena ternyata enak gitu. Dan pas tahu karena itu salah satu sumber penyebab diabetesnya, aku jadi kayak waduh, kayaknya jangan makan nasi lagi deh gitu. Aku tuh jadi apa ya, sebenarnya akhirnya salah persepsi gitu. Sebenarnya bukan kita nggak perlu makan nasi atau kita jangan makan nasi, cuma perlu polanya aja yang diolah gitu kan. Dan pada akhirnya karena berangkat dari rasa aku yang sempet nggak bisa makan nasi, itu tuh Kak, aku jarang banget makan. Dan aku kebanyakan ngemil. Ngemilnya tuh ngemil yang kayak jagung gitu kan. Jadi bener-bener nyoba hal-hal yang sebenarnya tadinya aku tuh kurang suka gitu kan, cuman daripada kelaparan aku mikirnya gitu kan, jadi kayak kita coba gitu. Dan ternyata ketika kita datang ke kegiatan yang pertama kali PPL dibentuk itu, terus dikenalkan dengan pangan lokal tuh ini loh, kenapa disebut pangan lokal tuh karena ini loh gitu. Terus aku kayak oh ternyata selama ini tuh aku makan pangan lokal ya gitu. Oh ternyata singkong tuh pangan lokal ya gitu. Hal yang aku tuh sebenarnya nggak pernah dengar sama sekali. Dan akhirnya dari situ aku sempat nyari tahu gitu kan. Oh ternyata kandungan di singkong tuh ada ini gitu. Salah satunya karbohidrat dan bisa menjadi pengganti nasi gitu. Dan sebenarnya di keluarga aku tuh termasuk orang yang nggak akan kenyang kalau belum makan nasi. Sama sih sebenarnya. Kayak semuanya ya kayak semua masyarakat di Indonesia kalau belum makan nasi kayak masih nyemil. Kosong banget gitu. Iya itu berasa banget kan. Dan akhirnya karena apa ya, ketika hari itu aku mendapatkan karbohidrat tuh bisa diganti singkong. Ternyata dengan makan jagung itu juga sebenarnya cukup untuk nutrisi kita gitu, asal makannya dengan batas porsi yang wajar gitu kan. Akhirnya dari situ aku coba untuk cari tahu lebih dalam gitu. Menarik ya. Tapi Aru ngekat nasi terus nyemilnya tuh ternyata pengganti karbohidrat yang lain. Aku pikir tadi nyemil tuh snack gitu, tapi kan Aru gabung di Health Heroes Indonesia, nggak mungkin dong kayak nyemilnya snack gitu ya. Ternyata emang nyemilnya sehat gitu, dan ya itu pangan lokal ya ternyata, jagung dan singkong. Wah keren banget nih teman-teman. Nah, mungkin itu tadi Aru cerita gimana sih awalnya gabung ke OMPPL. Nah, waktu pertama kali gabung ke kegiatan itu tuh, apalagi ketemu sama teman-teman yang lain ya, apa sih yang Aru rasain waktu pertama kali gabung? Wow. Satu kata wow. Itu karena kita kan ikut kegiatan itu 2 hari Kak. Jadi di hari pertama itu kita kenalan dan aku kaget karena ternyata yang hadir di kegiatan tersebut itu dari berbagai pulau Kak. Awalnya aku kira biasanya Parara itu kan kantornya di Kemang, tempatnya di Kemang ya. Aku pikir tuh ya gak jauh-jauh dari Jabodetabek. Ternyata tiba-tiba ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Flores gitu kan. Terus aku kayak kok mereka bisa sampai ke sini gitu, untuk apa? Awalnya kan kita nggak tahu gitu kan, ketika kenalan, kakak dari mana? Aku dari Kalimantan. Kok jauh banget, kok bisa sampai sini? Iya, karena kita mau ngobrol tentang pangan lokal gitu. Ternyata dari situ aku juga dapat banyak informasi gitu kan, terus banyak ngobrol dan ternyata makin menarik nih gitu. Ternyata di daerah itu tuh macem-macem gitu kan, dan itu menarik banget untuk dibahas gitu. Dan itu yang akhirnya bikin aku ngerasa oke, karena besok ada hari kedua, walaupun aku akhirnya di hari kedua datang sendiri, aku nekat karena aku penasaran gitu kan, dan aku ikut di hari keduanya juga gitu. Menarik. Nah dari pertemuan itu Aru jadi tahu pangan lokal. Boleh ceritain nggak pangan lokal di luar Pulau Jawa mungkin ya, atau mungkin di luar Jakarta lah, yang Aru dapetin apa sih dari teman-teman? Sebenarnya kalau pangan lokal di luar Jawa itu sebenarnya aku lupa kan namanya, tapi memang itu unik-unik banget gitu. Salah satu temuan yang aku berkesan banget itu ketika kemarin Kak, jadi kita dari OMPPL itu sempat ikut Jambore Pangan Lokal, Pemuda Peduli Pangan Lokal, dan itu baru di Juli kemarin kan. Masih baru banget. Iya, dan itu kita lokasi kegiatannya di Linggang Melapeh, Kutai Barat. Dan itu terbang dia Kalimantan. Iya, jauh banget, ternyata jauh banget, butuh seharian penuh gitu ya. Terus naik pesawat, nyobain pesawat kecil gitu. Dan yang paling menarik di sana adalah ternyata dari mereka sendiri ya Kak, yang aku temukan untuk di daerah Linggang Melapeh itu tuh warganya
bukan daerah yang banyak punya warung. Oke. Jadi mereka tuh banyaknya ya memang memproduksi apa yang mereka olah, yang mereka tanam yaitu yang mereka olah dan mereka konsumsi gitu. Dan itu kan hal yang paling susah banget kita temuin untuk di sesimpel di rumah aku gitu. Sekarang rumah aku nggak punya lahan gitu kan, gimana kita menanam gitu kan. Terus gimana mau menghasilkan pangan lokal di tempat aku sendiri gitu, sedangkan aku tuh nggak ngerti gitu. Dan ternyata itu hal baru yang aku lihat. Dan di sana tuh ada kopi, Kak. Karena aku suka kopi. Dan aku kaget ternyata di sana itu mereka punya coffee shop. Dan itu kopinya tuh mereka tanam sendiri, produksi sendiri sampai akhirnya jadi kopi yang benar-benar kopi yang kayak di kafe Sajikan gitu ya. Iya, dan itu benar-benar mereka dari awal menanam sampai hasilnya tuh sendiri. Iya, itu unik banget sih, Kak. Seru ya itu ya. Apa maksudnya kayak pangan lokal ini kan sebenarnya bukan hal yang baru ya. Maksudnya pangan lokal nih yang sehari-hari kita makan justru gitu. Dan ternyata di luar Jawa, maksudnya khususnya kayak misalnya tadi Aru cerita di Kalimantan tuh ya itu dengan komoditi kopinya mereka tanam sendiri, mereka olah sendiri, dan akhirnya mereka juga bisa menghasilkan dari situ gitu ya. Itu menarik banget sih Aru. Jadi Aru juga maksudnya kayak ngelihat kopi dari luar dan prosesnya gitu ya, proses produksinya seperti apa. Menarik. Terus kalau waktu kegiatan di Pararaya sendiri, OMPPL sendiri tuh kalau boleh cerita kegiatannya ngapain aja sih Aru selama 2 hari ya? Berarti ya? Iya. Nah, itu kegiatannya ngapain aja tuh yang tahun lalu? Kalau tahun kemarin itu kita lebih fokus ke talk show, terus kita di hari kedua itu ada kalau istilah kita tuh meeting gitu kan, untuk membahas permasalahan dan dari apa yang kita pembahasan itu kan dibagi kelompok kayak ada yang bahasnya tentang lahan, terus ada yang bahas tentang pangan lokal, itu banyak banget pembahasannya dari berbagai sektor juga, dan itu kan memang pemudanya itu dari berbagai daerah, jadi mereka itu berangkat hadir membawa permasalahan dari daerahnya masing-masing dan outputnya itu diciptakan sebuah deklarasi pemuda. Dan dari deklarasi ini outputnya itu ya yang menjadi landasan kenapa orang muda peduli pangan lokal itu bisa berdiri. Oke. Ya, menarik. Nah, kalau berarti perjalanannya dari bulan Oktober yang waktu pertemuan itu, terus kemudian mereka juga aktif di komunitasnya masing-masing ya soal pangan lokal. Nah, kalau menurut Aru, kenapa sih orang muda harus peduli dengan pangan lokal? Wow, ini menarik banget sih, Kak. Kenapa pemuda harus peduli sama pangan lokal? Kalau aku pribadi itu berkaca dari apa yang aku udah lewatin sih, Kak. Kenapa kita harus peduli ya? Karena memang kita perlu tahu gitu. Sesimpel kita tuh asing dengan istilah pangan lokal, padahal sebenarnya hasilnya itu ya kita nikmatin gitu kan. Kita tuh sebenarnya nggak asing sama produknya gitu kan, entah itu singkong, umbi-umbian, atau bahkan jenis-jenis lain lah gitu. Itu tuh banyak banget di sekitar kita. Cuma kita tuh nggak pernah tahu dan mungkin nggak pernah kenal atau mungkin nggak mau kenal karena adanya stigma gitu kan. Karena aku pernah punya satu statement yang aku dengar lebih tepatnya gitu ya. Jadi statement ini tuh melekat di kepala aku dan selalu aku jadiin standar kenapa aku harus belajar lebih banyak tentang pangan lokal itu sendiri. Karena sesimpel gini, Kak, ketika kita ngobrol, ada statement yang menyatakan bahwa salah satu pemuda itu bilang, karena pangan lokal tuh nggak tren, pangan lokal tuh kayak biasa aja gitu, nothing special lah gitu kan, kayak ya udah makanan yang terlihatnya tradisional dan biasa-biasa aja gitu. Dan dari situ aku bikin aku ngerasa sebenarnya itu bukan biasa aja sih, mungkin karena kamu melihatnya yang udah pengolahannya yang sederhana. Padahal ketika aku di Kutai Barat, aku nemu olahan singkong yang diolahnya tuh unik banget, Kak. Gimana? Itu tuh dia kayak dikukus terus ditumbuk, dicampur sama pisang sama gula aren. Karena kan mereka juga memproduksi gula aren sendiri. Aku lupa namanya apa, mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Dan itu enak banget, Kak. Jadi bentuknya tuh kayak yang apa sih itu, Kak, yang kue yang panjang gitu, yang ijo-ijo, yang tulut gitu. Ini kue talam. bukan Yang hijau itu kan yang diketuk-ketuk gitu. Oh, putu. Iya, itu bentukannya kayak putu, cuman dia tuh dari singkong. Wow. Sama pisang, jadi diolah gitu, pisangnya Jadi dikukus gitu ya hasil tumbukannya. Dikukus setengah matang yang pisangnya, terus singkongnya sampai empuk, dan mereka tuh ditumbuk, ada campuran kelapanya, ada gula arennya, dan itu manisnya tuh bukan manis yang
too much gitu loh Kak. Untuk aku yang gitu ya. iya, karena aku kan gak suka manis. Aku kaget karena di situ ada gula aren. Iya. Aku kan juga bukan orang yang suka gula aren. Tapi pas nyoba, kok enak gitu kan. Ternyata itu bukan yang nggak keren. Kita cuma nggak pernah tahu olahan Cara yang mengolah versinya gitu, yang cara mengolah yang the best lah gitu. Dan bisa jadi tren sebenarnya. Ya. Menarik. Apa? Jadi kalau misalnya dilihat apa ya, dengan tren sekarang makanan banyak dari luar juga gitu ya Ru, terus dengan apa keadaan pemerintahnya juga sekarang kan nggak terlalu ngegencar-gencarin soal pangan lokal, mungkin ya, aku juga nggak tahu nih, mungkin nanti bisa nanya sama Aru gimana. Nah tapi ngelihat apa ya, dengan kondisi itu tuh menurut Aru pangan lokal dengan pangan modern dari luar atau yang impor itu apa ya, keunggulan atau keunikannya menurut Aru tuh seperti apa sih? Apakah kita bisa bersaing gitu dengan pangan modern gitu? Wow, jadi kalau di-compare antara pangan lokal sama fast food kali ya? Iya, mungkin bisa ke arah fast food gitu ya. Makanan yang cepat saji, mereka itu unggul karena mereka cepat. Dan mereka menang di tren sih menurut aku. Mereka itu bisa viral karena memang ada yang memviralkan gitu kan. Karena mereka ngerasa tertarik dan mereka ngerasa kalau FOMO dari si fast food itu keren gitu. Jadi balik lagi ke standarisasi, bagaimana tren itu bisa tercipta dan bagaimana orang menanggapi tren tersebut. Dan sebenarnya ketika aku ikut OMPPL, terus kita juga pernah ada berkegiatan Kak. Jadi aku pernah meliding project, dan itu kolaborasi sama Kemenpora. Itu namanya Pangan Lokal Intimate Gathering. Oh, apa itu? Jadi kita ngadain gathering gitu Kak, perwakilan dari berbagai komunitas gitu, orang muda dikumpulkan gitu ya di Kemenpora. Nah di situ tuh kita memperkenalkan tentang apa itu pangan lokal, kenapa mereka harus kenal pangan lokal, dan sebenarnya pangan lokal itu ada di sekitar kita, dan pangan lokal tuh unik gitu. Dan sebenarnya sesi yang paling menarik dan berkesan bagi para audiens di sana adalah ketika mereka bisa icip-icip cemilan dari pangan lokal. Oh, seru banget. Itu seru banget Kak. Jadi ada bahan olahan sagu, dibikin brownies, dan itu cemilan gitu. Dan itu dijual Kak di Parara. Oh, sagu mie. Oh, apa? Iya, sagu mie betul. Dan ketika mereka nyobain kayak, oh ini tuh dari sagu gitu kan, dan mereka nggak tahu gitu kan, ternyata ada loh pangan lokal yang unik cemilannya, dan rasanya tuh enggak apa ya, karena mungkin biasa-biasa aja gitu iya, ya. Kak, karena mungkin ya yang bisa aku simpulkan dari cerita teman-teman yang sampai ke aku, mereka itu tuh mungkin bukannya nggak pengen nyoba pangan lokal, tapi mereka takut itu nggak cocok di lidah mereka. Padahal sebenarnya kalau cara ngolahnya tepat dan itu sesuai dengan tren, itu bisa banget bersaing gitu. Iya. Berarti memang itu tantangannya ya. Maksudnya gimana sih caranya buat teman-teman mungkin yang sebaya Aru gitu, apa namanya, mau gimana sih caranya untuk mengelola pangan lokal yang ngetren gitu, yang FYP gitu ya bahasanya sekarang, yang viral. Jadi emang dari dari kita sendiri gitu, dulu gitu kali ya Ro ya. Maksudnya kita diskusi banyak, terus mungkin banyak belajar juga dari chef-chef mungkin yang bisa mengelola pangan lokal, dan akhirnya bisa bersaing dengan fast food yang lagi masuk juga gitu ya ke Indonesia gitu. Apalagi dengan pengaruh budaya yang masuk ke Indonesia, itu juga pasti akan ngaruh ke pangan lokal gitu ya. Oke, mungkin kita balik lagi dikit ke Jambore Pangan Lokal nih, yang kemarin kayaknya seru banget dengerin Aru ke sana. Nah, di sana tuh boleh cerita nggak sih Ru, kegiatannya apa aja sih? Karena boleh cerita mungkin kegiatannya berapa lama, terus ngapain aja. Oke, itu menarik banget Kak, jujur berkesan banget. Karena ketika ke Kalimantan itu pertama kalinya aku keluar pulau. Jadi aku banyak menemukan hal-hal baru yang aku tuh kayak, wah ini sih nggak bisa aku lihat di Depok gitu ya, nggak akan bisa aku lihat di Depok gitu. Jadi waktu itu kita ikut Jambore kurang lebih 5 hari 4 malam, itu termasuk perjalanan gitu ya Kak. Terus kita di sana naik pesawat, gitu, aku nyoba pesawat kecil, sharing, semua banget Kak. Terus dari situ aku inget banget pertama kali dijemput gitu kan sama salah satu rekan kita. Terus kita diajak keliling Kak,
di sana banyak pohon-pohon gitu. Di sini tuh masih ada pohon ini, pohon itu, dan itu benar-benar sepanjang jalan pohon gitu kan. Seru banget. Itu seru banget Kak, karena memang jalanannya tuh rapih banget, tapi kanan kirinya pohon gitu kan. Jadi kayak aku merasa, mungkin kalau teman-teman ada yang domisilinya di Depok, ngerasa kayak ada GDC di sana gitu. Kalau tahu GDC. Apa nih GDC gitu. Jadi jalanannya tuh bener-bener rapi gitu Kak, tapi kanan kirinya pohon gitu. Tapi pohonnya tuh bukan pohon yang sering kita lihat di Jakarta atau di Jabodetabek gitu ya. Pohonnya unik Kak, bentuknya kayak melengkung gitu. Aku lupa lagi. Bukan sawit kan? Bukan Kak. Iya. Gak mungkin sawit ya. Iya. Oke. Menarik. Terus dari sana akhirnya ditawarin lah, mau coba nggak nanti kita pangan-pangan yang ada di sini gitu. Nanti kita kulineran lah gitu. Seru banget. Iya, dan akhirnya pas sampai gitu kan, itu aku nggak ada nafas untuk leha-leha di kasur kan. Kita taruh tas, kita berangkat ke mobil lagi, kita pergi ke Lamin. Jadi di Lamin itu kan. Nah ternyata di Lamin itu pas kita datang, waduh udah rame banget gitu. Dan hal yang paling menarik selain pangan lokalnya, itu adalah gotong royongnya itu masih berasa banget kan. Itu semua kalangan usia aku temuin di situ. Dari yang paling muda sampai yang sudah sepuh gitu kan. Di sana tuh benar-benar ada yang bantu untuk nata panggungnya, ada yang lagi pasang banner, ada yang lagi cuci piring, ada yang lagi nata-nata gitu. Dan itu hal yang wow, itu menarik banget gitu kan. Karena mungkin biasanya ketika aku menyambangi di daerah kota atau mungkin di daerahku, kalau misalkan lagi ngumpul kayak gitu ya kalau anak muda aja sendiri-sendiri gitu ya. Masing-masing gitu. Dan itu benar-benar nyampur semuanya gitu kan. Dan ketika kita nyampe, kita disambut dengan pangan yang berjejer gitu. Itu macam-macam banget. Ada ikan gitu kan, ada ikan yang mereka tangkap sendiri kan dari sungai gitu kan. Berarti itu dekat sungai? Lumayan sih jaraknya. Jadi mereka emang sengaja ngambil ikan itu untuk diolah dan dikonsumsi bareng-bareng. Kegiatan itu. Iya. Terus ayam, terus olahan nasi. Itu nasinya aku nggak tahu diapain ya, pakai bumbu. Tapi itu berasanya anget. Rasanya tuh enak banget, kayak nasi uduk tapi bukan nasi uduk gitu. Jadi ada mungkin sebutan daerahnya di sana gitu ya. Dan ketika aku nyoba kayak, oh ini enak banget sih, bikin anget di tenggorokan, apalagi habis perjalanan jauh gitu kan. Terus kita juga dikasih suguh tuh minuman dari buah, rasanya tuh asem gitu kan. Asem tapi asamnya tuh bukan asam yang bikin sakit perut. Asamnya tuh asam yang seger banget. Dan itu olahan dari, ada gula arana juga. Tapi nggak berasa manis gitu kan. Itu unik banget. Warna merah bukan minumannya? Kayak teh dia bentuknya, kayak lemon tea. Iya, kayak lemon tea. Itu enak banget sih. Oke. Menarik ya, itu seru. Terus apa lagi? Terus habis itu aku kayak di kepala aku tuh keingetnya makanannya terus. Gak apa-apa, karena kita lagi ngomong pangan. Itu baru. Kayak di kepala aku langsung muncul, oh iya cemilan ini. Walaupun aku lupa, tapi aku inget rasanya. Rasa dan bentuknya gitu ya. Bentuknya pernah aku description kayak gini gitu. Walaupun aku nggak tahu namanya gitu. Terus di sana kita juga, karena pesertanya bukan kebanyakan tapi memang semuanya itu dari pelajar gitu ya Kak. Dan mereka tuh seru-seru banget. Dan ternyata yang menariknya adalah Kak, ini hal yang aku baru dengar ketika sesi aku. Jadi memang aku berkesempatan untuk sharing bareng teman-teman di sana. Terus juga karena kita di OMPPL ini ada bermitra menggalakkan untuk mendata pangan lokal yang ada di Indonesia ini gitu kan, punya database namanya Nusantara Food Biodiversity. Jadi kita biasanya kalau nemu pangan lokal, entah itu olahannya ataupun bahannya, akan kita submit di situ. Iya, asalnya dari mana. Jadi itu kan ada pendataannya gitu kan. Dan ketika di sesi itu, ternyata hal menariknya adalah mayoritas Kak, pelajar-pelajar di sana itu sudah sangat kenal dengan sistem pertaniannya, apa yang mereka tanam. Jadi hal-hal yang menurut aku ini kayaknya nggak mungkin aku temuin di kota, tapi di sana tuh banyak gitu. Mereka tuh bener-bener hatam banget Kak tentang pertanian, tentang lahan tuh mereka udah hafal. Bahkan jenis-jenis tanah tuh mereka tahu. Mereka tuh hafal gitu, tanah mana yang bisa ditanam, tanah mana yang nggak bisa gitu. Terus air mana yang layak, air mana yang enggak gitu. Kadang aku ngeliat air butek aja kayak, oh yaudah masih bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau mereka tuh enggak Kak, mereka tuh kayak ini mungkin bisa dipakai untuk mandi misalkan, tapi nggak bisa untuk dipakai ini gitu. Kalau aku kan ngeliat air kayak, ya udah ini bisa dipakai buat semuanya gitu kan. Kalau mau matang tinggal dimasak gitu. Itu ternyata enggak. Mereka bisa memilah itu semua gitu. Dan mereka tuh paham gitu. Dan ternyata mereka dapat edukasi itu ya pertama dari sekolahnya juga support gitu ya. Terus juga dari lingkungan keluarganya gitu. Jadi memang ada beberapa dari mereka yang orang tuanya tuh petani. Dan hal yang paling bikin aku amazed adalah ternyata banyak dari mereka yang mau jadi petani.
Itu Kak, hal yang paling susah aku temuin di sini gitu. Itu hal yang wow gitu, ternyata masih banyak gitu kan teman-teman dari daerah sana yang memang sudah kenal dengan daerahnya, yang sudah kenal dengan hasil yang diciptakan gitu ya dari tanahnya mereka sendiri, dan mereka tahu cara gimana mereka mau membudidayakan, dan mereka ada kemauan untuk terus berproses sampai ke tahap sana. Gitu sih, itu menarik Seru banget. ya, itu apa ya, kayak jadi sebuah privilege tinggal di sana gitu. Mereka jadi kayak udah tahu semua hal, terus merekanya juga ngerti cara mengolahnya gitu. Ini tuh tapi ya itu tadi walaupun Aru cerita itu karena di sekolahnya diajarin, terus juga dari lingkungan keluarga, tapi itu ada peran dari kan ada OMPPL perwakilan yang di sana juga ya. Apakah itu juga karena efek karena ada dia gitu di situ, jadinya anak-anak jadi teredukasi gitu? Betul Kak, jadi salah satu sahabat kita, saudara Syahril gitu ya, yang tinggal di Kalimantan sana Kak, jadi memang beliau ini seorang guru. Oke. Gitu. Dan memang sepanjang aku tahu dari ceritanya Kak Syahril berbagi ke kita gitu kan, memang di sekolahnya itu punya program untuk menanam, dan itu SD Kak. Wow. Dari SD itu sudah dikenalkan cara menanam tanaman seperti apa yang mungkin hal-hal yang nggak bisa kita dapetin di sini gitu kan, dan di sana tuh memang udah menjadi hal yang sangat lumrah untuk dibahas, dan bahkan yang SD pun sudah lebih hatam daripada aku gitu. Aku tuh sempat yang wow, mereka keren banget gitu kan. Dan ternyata dari berangkat dari edukasi itu, Bang Syahril ini nggak cuman fokus di sekolahnya aja. Jadi privilege yang beliau punya ini itu disebarluaskan lagi ke komunitasnya. Nah, jadi memang salah satu proyek Jambore Pemuda Peduli di Pangan Lokal ini sejenis sama yang kita laksanain di Jakarta itu kan. Cuma memang beda konsep gitu kan. Dan dari Bang Syahril ini ada, mereka itu dari masing-masing sekolah itu punya produk gitu kan, produk pangan lokal. Dan itu dilombakan Kak ketika Jamborenya. Jadi ada penjuriannya gitu kan. Karena kita juga punya jingle gitu kan. Jadi mereka bikin tarian gitu kan. Jadi itu lombanya banyak banget. Salah satunya itu adalah membuat produk pangan lokal, dan yang menang ini nantinya akan dibina gitu Kak. Jadi akan dibina untuk lebih sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Jadi pembinaannya itu prosesnya panjang banget kemarin sih. Itu seru banget. Menarik. Itu ada berapa sekolah Haru? Ada masing-masing kecamatan itu ada perwakilannya Kak. Kalau nggak salah itu ada sekitar 11 sekolah, 11 sampai 16. Banyak juga ya, maksudnya berarti ya 11 sekolah itu dengan sudah diedukasi soal pangan lokal, terus mereka juga bisa mengelolanya gitu ya. Keren banget ya, berarti ini jaringan yang luar biasa gitu dengan kondisi saat ini di perkotaan, khususnya di ibu kota Jakarta gitu ya, dengan kondisi pangan lokalnya entah kemana gitu. Di suatu daerah di Kalimantan, anak-anak SD udah bisa mengelola pangan lokalnya sendiri, bahkan ya itu maksudnya dengan bimbingan teman-teman OMPPL tuh luar biasa sih menurut aku. Nggak tahu menurut teman-teman gimana. Ini keren, luar biasa ya, menarik gimana teman-teman di sana dapat jadi pemahaman baru juga, dan jadi tahu juga soal pangan lokal yang ada di sana ya Ru ya. Betul. Seru-seru. Nah, setelah dari Jambore pangan lokal itu, apa sih yang Aru dapetin gitu, inspirasi apa sih yang Aru akhirnya dapetin, dan mungkin apakah bisa maksudnya diterapkan di sini gitu ya, di lingkungan Aru dulu gitu mungkin. Oke Kak, sebenarnya kalau dibilang cerita menarik yang aku dapetin itu selama di sana itu jelas banyak banget. Apalagi kalau yang berkaitan sama pangan lokal ya gitu ya Kak. Sebenarnya kepikiran juga sih, salah satunya juga kebetulan itu baru banget terlaksana Kak. Kita itu punya program menanam di sekolah. Jadi aku sama Healthiest Indonesia itu baru aja melaksanakan kegiatan di salah satu sekolah di Jakarta. Itu kita menanam banyak banget sih Kak, tanaman dari tomat, terus timun, ada selada juga, sama daun kelor. Jadi kita nanam banyak tanaman, itu dibagi kelompok dari teman-teman pelajar dan komunitas, dan dari situ ternyata feedbacknya tuh bagus gitu. Nah, mereka ternyata tertarik gitu. Tertariknya dalam artian ternyata walaupun kita tinggal di perkotaan, sebenarnya kita bisa nanam gitu. Tinggal gimana kitanya mau atau enggak untuk bergerak, kita mau tahu caranya atau enggak gitu. Dan itu tuh yang bikin aku ngerasa, mungkin ini bisa kita sebarluaskan lebih jauh berangkat dari kegiatan kemarin ketika di Kutai Barat gitu. Dan sebenarnya ada juga Kak cerita yang aku dapetin dari salah satu pemuda yang ada di sana ketika kita ngobrol. Itu menariknya adalah ada salah satu wilayah di Kutai Barat yang memang
mereka itu sebenarnya punya banyak lahan Oke. dan banyak juga kok pemuda yang jadi petani di sana gitu. Cuma mereka itu krisis air bersih gitu. Dan dari situ kita mulai ngobrol lah Kak ya secara personal dan tertarik gimana kalau kita coba garap, kita fokus ke bagian alamnya. Cuma kan karena dari aku pribadi juga masih awam sekali gitu, kayak kita butuh melibatkan banyak pihak kalau kita mau membahas itu lebih jauh gitu. Dan akhirnya dari sana kita bikin forum gitu Kak, kita bikin grup baru gitu ya di aplikasi chatting gitu. Dan itu memang isinya beberapa dari perwakilan teman-teman dari Kutai Barat dan ada beberapa tim aku yang dari Jakarta dan kita lagi mau menggarap project di sana lagi gitu. Jadi berangkat lagi nih ke Kutai Barat nih. Sebenarnya berangkat atau enggaknya kita masih belum tahu ya, tapi direncanakan dulu gitu ya. Jadi kayak kita maunya bersinergi gitu. Jadi nanti teman-teman di sana bantu untuk implementasi di lapangan dan kita yang dari kota mungkin bisa bantu untuk mengadvokasi pemerintahnya gitu. Betul. Jadi sama-sama saling kerjasama gitu. Ya itulah ya semangat si kerjasama dan gotong royongnya gitu misalnya di desa diamplifikasi, di nasionalnya juga lebih disuarakan lewat advokasinya gitu. Keren banget. Oke, menarik. Nah, ini tadi Aru cerita baru banget menanam teman-teman. Jadi memang baru hari ini banget nih dengan stylenya dia yang sangat lapangan banget. Dia habis menanam tanaman di SD, SMA. Keren. Nah, itu tuh waktu teman-teman Healthy Rose ke sekolah, apakah memang pendekatan langsung ke sekolah atau dari sekolahnya ngundang teman-teman untuk datang? Oke, sebenarnya Kak, untuk kegiatan yang terlaksana ini ya, yang urban farming ini, itu project yang memang kita dapatkan dari salah satu kegiatan gitu Kak. Jadi salah satu kawan kami namanya Karazes gitu ya. Karazes ini menjadi delegasi dari Indonesia untuk hadir di kegiatan bersama Act for Food. Dan selama kegiatan di Belanda dan sempat ke Afrika juga, akhirnya hadir sebuah inisiatif baru untuk kegiatan tersebut bisa terlaksana gitu. Dan memang kita juga banyak survei ke sekolah-sekolah yang sekiranya memang bisa menjadi tempat perdana gitu ya. Kita melakukan implementasi kegiatan tersebut dan akhirnya terpilihlah salah satu sekolah di Ciracas itu Kak gitu. Dan memang kita mengajukan kerjasama gitu dan ternyata respon dari pihak sekolahnya juga sangat baik gitu ya. Karena sekarang juga sekolah-sekolah itu punya program Adiwiyata Kak. Jadi ini tuh bisa menjadi salah satu faktor pendorong gitu ya semangat dari teman-teman murid di sana, termasuk gurunya juga untuk semakin yaudah yuk kita lakuin aja nih kegiatannya kayaknya bagus gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya responnya bagus. Luar biasa. Kenapa di sekolah tersebut? Apakah mungkin sebelumnya teman-teman udah pernah kayak survei gitu, terus ini sekolah ini potensial nih untuk teman-teman bisa menyambut baik program kalian gitu? Gimana Aru? Oke, sebenarnya kita punya banyak banget opsi sekolah Kak saat itu. Dan memang karena kita targetnya itu sekolah di kota gitu ya, penanaman di kota, jadi memang lokasinya itu sengaja dicari di Jakarta. Sebenarnya ketika kita ada announcement kegiatan kayak gini kan sampai kabarnya dari mulut ke mulut gitu ya. Dan ternyata tuh fun fact-nya, teman-teman dari luar Jakarta itu pengen banget sekolahnya itu dihadirkan kegiatan tersebut gitu. Karena ini menjadi kegiatan yang cukup menarik dan ternyata ada di beberapa sekolah yang jarang gitu Kak, bukannya jarang lagi, bahkan nggak ada gitu kan. Dan mereka pengennya coba dong Kak implementasi di sini gitu. Cuma karena kita juga punya output yang harus dilaksanakan, harapannya sih sekolah tersebut itu juga bisa menjadi penggagas gitu Kak, menjadi sekolah pertama dan bisa ada part-part berikutnya gitu. Dan sebenarnya kenapa sekolah tersebut yang dipilih? Karena memang banyak pertimbangannya juga sih Kak. Karena ketika kita implementasi dan sekolah tersebut juga pernah kerjasama dengan salah satu mitranya Healthy Rose gitu. Jadi pertama aksesnya juga jauh lebih mudah untuk kita gitu. Dan ternyata ketika kita terjun langsung, antusiasmenya itu tinggi Kak. Bahkan ketika sebelum kegiatan terlaksana, kita kan sempat survei gitu kan. Dan itu muridnya proaktif untuk nanya, Kak maaf Kak, kakak dari mana? Terus kamu ada kegiatan apa? Dan ketika kita cerita gitu, Kak kita juga punya kebun loh, kayaknya seru deh nanti kita nanam bareng-bareng ya gitu. Jadi merekanya udah excited duluan gitu. Dan akhirnya kita memutuskan ya udah sekolah ini aja gitu. Karena memang sambutannya sangat-sangat hangat gitu ya. Luar biasa banget gitu. Seru-seru. Ya seneng ya, maksudnya kita punya suatu program terus disambut dengan hangat dan excited gitu. Jadinya jadi semangat juga untuk ngejalaninnya gitu ya. Betul. Jadi nggak berasa kerja sendiri atau nggak berasa ini hanya sebatas program aja gitu. Tapi merekanya juga enjoy gitu untuk ngejalaninnya.
Luar biasa. Nah, tadi kita ngebahas nih gimana teman-teman Health Heroes juga punya program di sekolah. Nah, ngomongin soal sekolah nih teman-teman. Kan mungkin yang nonton juga teman-teman di luar sana juga tahu ya kurang lebih berapa 5-6 bulan ke belakang ini kan ada program baru nih dari pemerintah, makan bergizi gratis gitu. Nah, kalau menurut pendapat Aru, gimana sih MBG saat ini, Ru? Apakah gitu? Boleh dijawab, Aru. Wow, nggak tahu, wow gitu. Aku melihat MBG itu sebenarnya sebagai salah satu program yang menarik untuk diulik gitu lebih jauh. Karena kan berangkat dari MBG ya, makan bergizi gratis gitu. Kayaknya sebutannya sekarang udah bukan itu ya, makan cut. Ups. Kayak sebutannya juga ada diganti gitu loh Kak. Oh gitu. Jadi makan bergizi udah nggak ada embel-embel gratisnya gitu. Seingatku ya waktu itu pernah sempat dibahas di salah satu forum gitu. Sebenarnya itu kan program dibentuk untuk terkait permasalahan stunting gitu. Yang ya kita sama-sama tahu stunting itu seperti apa dan penanganannya seperti apa dan apakah sebenarnya MBG itu menjadi solusi yang solutif untuk permasalahan tersebut. Itu yang sebenarnya menjadi bahan refleksi. Cuma karena memang sejauh ini programnya sudah terlaksana dan teman-teman di sini juga mungkin melihat secara digital ya, atau mungkin ada yang menjadi konsumen nih ya, konsumen penerima manfaat dari MBG itu sendiri. Teman-teman yang bisa menilai, yang bisa merasakan apakah benar-benar sesuai dengan standar bergizi yang ada gitu. Karena sebenarnya kalau aku melihat ya Kak, sebenarnya ini jadi satu hal yang menarik karena MBG itu kan diimplementasikan di beberapa daerah dulu ya. Mereka belum serentak dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan ada beberapa daerah yang mungkin sebenarnya pangan intinya itu bukan nasi, tapi kan MBG itu karbonya nasi semua, diratain semua ya. Iya betul, dan kadang ini menjadi perhatian khusus karena aku juga punya concern terkait pangan lokal gitu. Sebenarnya sempet sih Kak muncul pertanyaan, kenapa ya mereka nggak bikin MBG-nya itu ya dari pangan lokal daerah setempat aja gitu, diberdayakan gitu. Kalau misalkan di daerah tersebut penghasil singkong, ya udah karbonya singkong aja gitu. Nggak semuanya harus nasi. Jadi nggak semua pelajar harus beradaptasi lidahnya dengan nasi gitu. Karena nggak semua orang sebenarnya suka nasi, termasuk aku gitu. Mungkin ya kalau aku masih sekolah terus aku menerima MBG terus makannya nasi, aku nggak akan makan Kak. Karena aku nggak makan nasi gitu. Oke. Ya aku makan yang lainnya gitu. Kalau ada jeruknya mungkin jeruknya doang yang aku makan gitu. Kan jadinya buahnya aja gitu kan. Dan akhirnya apakah outputnya sebagai penerima manfaat itu benar-benar terserap sama kita, itu kan ya balik lagi sih gitu ya. Oke, menarik ya sih. Apalagi ini aku agak lupa nih timelinenya, tapi seingat aku juga ada waktu satu masa di mana MBG itu makanan yang dikasih itu makanan kemasan. Ya, ingat nggak? Ya kan? Aku lihat sih itu. Apalagi terus aku jadi inget tadi juga Aru dengan teman-teman Health Heroes gimana cara teman-teman mengedukasi anak-anak sekolah dengan si makanan kemasan tuh kandungannya apa aja, terus dengan pemerintah yang memberikan MBG dengan makanan kemasan tuh agak cukup miris gitu ya. Maksudnya teman-teman berusaha untuk mengedukasi dengan pangan yang bergizi, sehat, terus pangan lokal juga, terus tapi program dari pemerintahnya seperti itu, jadi ya masih agak disayangin gitu ya. Maksudnya usaha teman-teman tuh masih belum sejalan dengan apa yang dilakukan sama pemerintah jadinya ya. Tapi kalau misalnya mungkin Aru boleh cerita dalam perjalanan entah itu Health Heroes atau entah itu MPPL, peran dinas-dinas atau pemerintah tuh ada nggak sih di situ Aru? Oke, sebenarnya ya Kak, kalau misalkan aku jadi agak ke-trigger ya kalau tadi bahas masalah pangan kemasan yang beredar di MBG, itu sebenarnya bikin aku pribadi sedih sih Kak. Karena karena aku tuh sempat agak kaget, bukan agak kaget tapi kaget duar-der gitu ya. Yang parah banget kagetnya, kok susu kotak? Iya gitu. Kan? Aduh. Iya. Itu kalau misalkan teman-teman bisa cek informasi gizinya di kemasannya itu kandungan gulanya tinggi banget gitu. Dan itu kita kan nggak tahu ya Kak, mungkin oke lah ketika dia konsumsi, siswa ini konsumsi di sekolah, minum satu kotak, kan ketika pulang siapa tahu beli minuman kemasan lagi, atau nanti makan ini lagi yang akhirnya tuh dari standar kebutuhan gizinya, GGL-nya berapa banyak, akhirnya berlebih gitu kan. Jadi kan secara tidak langsung MBG itu menyumbang
menyumbang gitu ya penambahan gula berlebih dari anak-anak yang mengonsumsinya itu gitu. Jadi sebenarnya itu juga perlu jadi perhatian gitu kan. Terus kalau misalkan berkaitan dengan adanya peran dinas atau pemerintah gitu terkait program-program yang teman-teman jalanin, ada kesinambungan gitu nggak ya? Sejauh ini Kak, selama kita dari tahun 2022, karena kita juga banyak sekali bergerak untuk mengadvokasi gitu, baik dari Dinas Kesehatan bahkan sampai Kementerian Kesehatan, pada akhirnya alhamdulillah sejauh ini advokasi kami itu menghasilkan kolaborasi dari program-program yang terlaksana gitu. Bahkan ketika yang kemarin pangan lokal Intimate Gathering-nya OMPPL dan Health Heroes Indonesia itu keterlibatan dari pemerintah itu banyak dari Kementerian Pemuda dan Olahraga ada, terus dari Badan Pangan Nasional juga ada gitu, dan itu juga disupport sama Badan Gizi Nasional gitu. Jadi banyak sekali pemerintah yang support gitu sebenarnya. Cuman memang perlu untuk diperdalam lebih jauh. Apakah akses yang kita dapatkan di pusat ini bisa dijangkau juga oleh teman-teman di daerah gitu. Ya, menarik. Oke, mungkin nggak berasa kayaknya kita ngobrolnya udah lama banget nih, Aru. Seru banget Kak. Rasa ya. ini kayak basa-basi obrolan diskusi tidak berasa. Oke. Nah mungkin aku nggak tahu ini bisa sebagai penutup atau mungkin kita bisa dari situ bisa obrolan lagi. Harapan Aru terhadap pangan lokal di masa depan seperti apa sih lu? Waduh. Oke, setiap mau ngasih statement ada satu kata pengantar dulu. Ada waduhnya dulu. Iya, ada waduhnya dulu. Waduh, karena menurut aku berada di titik dilema kali ya Kak, antara mau bahagia dan sedih gitu. Karena sedihnya lebih ke melihat tren yang ada sekarang gitu, dan bagaimana aku sendiri sebagai pemuda melihat segelintir pemuda lain underestimate pangan lokal. Itu sebenarnya menjadi kondisi yang cukup menyedihkan. Karena sebenarnya iya Kak, karena sebenarnya pangan lokal itu nggak seburuk yang kalian pikirkan, bahkan enggak gitu. Kalian cuma perlu tahu, kalian cuma perlu kenal, dan kalian perlu peduli gitu sama si pangan lokal itu sendiri. Dan ternyata hal-hal kayak gini tuh menjadi bisa dibilang hal-hal yang cukup mengejutkan untuk didengar sama pemuda gitu. Jadi kalau denger pangan lokal kayak apaan sih gitu, ngapain sih gitu kan. Jadi ketika kemarin aku di Kutai Barat aja tuh banyak yang nanyain ngapain jauh-jauh belajar pangan lokal sampai ke Kalimantan. Ya nggak apa-apa, orang senang kok ke Kalimantan gitu. Sirik ya. Karena itu akhirnya tuh malah jadi dapat banyak hal-hal baru yang aku terima gitu, dan cerita baik ini aku kumpulkan di kepala aku untuk aku bawa kemanapun aku pergi gitu kan. Termasuk di sini ya. Betul, di sini juga gitu. Dan pada akhirnya itu bikin aku yakin sih Kak sebenarnya. Aku bukan yang mau percaya diri, tapi aku senang dengan apa yang aku pikirkan saat ini, dan mungkin aku meyakini pemuda yang punya mindset kurang lebih sama kayak aku gitu, yang sependapat sama aku mungkin banyak Kak. Cuma mungkin mereka belum punya ruang untuk speak up, untuk mereka menggalakkan si pangan lokal itu sendiri. Dan aku sih lebih berharapnya, aku yakin pangan lokal itu bisa banget dikenal, bahkan bisa banget mendunia, melihat potensi kita, alam kita, dan pemuda yang ternyata contoh kecilnya ketika di Kutai Barat itu punya rasa kepedulian yang tinggi gitu terhadap apa yang mereka tanam dan apa yang mereka konsumsi. Dan pada akhirnya di situ aku percaya bahwa kita semua tuh sebenarnya bisa. Kita cuma perlu ruang, dan kita cuma perlu percaya, dan semua itu perlu waktu, dan waktu itu pasti kita dapetin sesuai sama timeline-nya gitu. Luar biasa. Jadi orang muda tuh perlu ruang teman-teman ya, untuk bisa apa yang ingin dia pikirkan, apa yang ingin dia sampaikan itu tuh ada yang menampung gitu ya, ada yang punya concern yang sama gitu. Luar biasa sih, keren sih Aru. Semoga kegiatan yang Aru jalani, entah itu di Health Heroes, entah itu di Orang Muda Peduli Pangan Lokal, atau mungkin di kegiatan-kegiatan dan entitas lainnya gitu ya, bisa diterima oleh publik juga. Terus juga akan ada Aru-Aru yang lain gitu ya. Aku senang banget gitu dengan energi anak-anak muda ini, energi orang-orang muda ini yang semangat untuk menggerakkan pangan lokal, juga untuk yaitu gimana caranya kita biar makan makanan yang bergizi gitu teman-teman. Oke teman-teman, nah itu dulu diskusi kita atau ngobrol-ngobrol kita hari ini sama Aru. Semoga teman-teman yang ngedengerin atau nonton podcast ini dapat inspirasi ya dari Aru, dan semoga menjadi Aru selanjutnya. Oke, sampai sini dulu ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih banyak untuk Aru, juga teman-teman yang nonton.
Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye. Makasih Aru.